Jemaat Tuhan, saya undang siap kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Karena Roh-Mu lah kekuatan kami. Dalam anugerah kami akan melangkah, dan kami akan bangkit dan bersinar bagi nama-Mu. Kita terang sudah datang. Kita terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kita terang sudah datang. Kita terang sudah datang. Sudah datang, amin. Terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, hanya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju bergerak, umat pemenang, bawa bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan.
bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa-Mu zat-Mu dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju bergerak untuk pemenang, bawa bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bawa bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhan, Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
memuji, maka jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Allah. Maka jiwaku memuji, sungguh besar Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Segala puji, hormat, syukur bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat malam, selamat menjelang akhir tahun dan mengawali tahun yang baru yang ada di hadapan kita. Bagi semua saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara langsung di gedung gereja kita di Pasir Koja, maupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Saudara-saudari, dalam ibadah pada malam hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kalau saudara mengikuti ibadah secara online, silakan saudara menyiapkan roti dan anggur saudara masing-masing. Karena nanti seusai pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita berdoa menyerahkan pokok-pokok harapan kita kepada Tuhan, kita akan bersyukur terlebih dulu kepada Tuhan dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya dalam kesempatan ini juga sekali lagi ingin menyampaikan selamat Natal untuk semua saudara-saudari yang belum mendapatkan atau mendengar salam Natal seperti yang saya ucapkan pada malam hari ini. Esok, hari Sabtu, kita akan melaksanakan ibadah secara online mulai pukul 5 sore. Karena hari Minggu kita tidak melaksanakan ibadah secara onsite, baik di satelit Bandung Utara, Kopo, maupun di tempat ini. Seluruh ibadah akan dilaksanakan secara online, khusus Minggu yang ada di depan kita. Seperti tadi saya katakan, ibadah secara online itu dapat saudara ikuti mulai pukul 5 sore hari Sabtu yang akan datang, Sabtu esok. Sedangkan minggu depan, tanggal 9 Januari, ibadah kembali akan dilaksanakan secara onsite maupun online. Onsite baik di Bandung Utara, di Lembang, di Kopo, dan juga di Pasir Koja. Dan di saat yang sama kita tetap melaksanakan ibadah secara online seperti yang selama ini. Saudara-saudari, menjelang akhir dari tahun yang sedang kita jalani dan menyongsong tahun yang baru yang ada di hadapan kita, salah satu pertanyaan yang baik untuk kita renungkan dan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah,
apakah masa depan kita ditentukan oleh nasib atau karena perjuangan kita? Nasib. Apakah nasib? Keadaan yang kita alami yang bukan merupakan pilihan kita. Dan kalaupun kita ingin memilihnya, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sebagai contoh. Siapakah orang tua yang melahirkan kita? Jelas itu bukan pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kita tidak dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti lahirkan aku dalam keluarga itu atau keluarga ini. Tidak bisa. Kita tidak mampu lakukan itu. Kalau saya lahir dalam keluarga Wijaya, itu bukan pilihan saya. Alias, memang itu sudah nasib saya. Dalam hidup ini ada berbagai hal yang seperti itu. Seperti misalnya yang lain. Apakah kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Kapan dan di mana kita dilahirkan? Apakah kita dilahirkan sebagai orang Asia, orang Eropa, atau orang Afrika? Bukan pilihan kita. Alias memang itu sudah nasib kita. Nah, di dalam semua tadi, pertanyaan yang penting adalah, apakah masa depan kita ditentukan oleh nasib atau karena perjuangan kita? Kalau hidup ini dan masa depan kita ditentukan oleh nasib, maka berarti tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menyongsong dan menentukan masa depan kita di tahun 2022. Dan berarti kita tidak perlu berharap apapun juga. Sebab toh kita tidak akan mampu untuk mewujudkan harapan tadi. Karena semuanya ditentukan oleh nasib. Dan kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan hidup dengan sikap yang biasa diistilahkan sebagai fatalistik. Fatalistik artinya hidup menyerah kepada nasib dan kita tidak berbuat apapun juga karena hidup sudah ditentukan oleh nasib. Hanya saja kalau kita membaca dalam Alkitab, kita akan melihat di dalamnya disebutkan begitu banyak orang yang walaupun hidup dalam masa lampau yang kelam dan menghadapi masa yang sukar, yang semua itu bukan merupakan pilihan mereka, namun mereka tidak mau menyerah kepada semua itu. Mereka tidak mau menyerah kepada nasib dan mereka berjuang melawan nasib. Sehingga dengan demikian mereka bangkit, rise, dan membangun masa depan yang baru dalam hidup mereka. Salah seorangnya sebagai contoh adalah Nehemia. Nehemia adalah pribadi yang tidak mau menyerah kepada nasib. Ia bangkit. Dan bukan itu saja. Ia mampu mempengaruhi orang-orang yang lain untuk ikut bangkit bersama dengan dirinya. Rise. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keputusasaan. Bangkit dari apatisme. Dan membangun hari esok yang baru bagi hidup mereka. Saudara-saudari, dalam hemat saya, sikap seperti itu perlu ada dalam diri kita. Di dalam masa-masa seperti yang kita alami ini. Karena jelas, kalau kita melewati masa pandemi selama 2 tahun yang hampir berakhir ini,
bukan pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilih supaya tidak ada pandemi, kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi apakah masa depan kita ditentukan oleh keadaan seperti itu? Dan haruskah kita menyerah kepada keadaan seperti itu? Dalam hemat saya, Nehemia memberi teladan bagi kita untuk bangkit, menata hidup, dan membangun hari esok yang baru. Untuk melihat ini, saya mengajak saudara melihat catatan awal dari kehidupan Nehemia. Yang kiprah dan kehidupannya ditulis dalam satu kitab khusus dengan menyandang namanya, yaitu kitab Nehemia. Kita lihat bagian awalnya saja. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri atau di istana Susan, di kota Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam apa? Kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudari, melalui ayat yang baru saja kita baca ini, kita melihat 3 aspek, 3 sisi dari apa yang disebut dengan nasib. Ketiga aspek itu, yang pertama adalah karena nasib, kita mengalami keadaan yang di luar pilihan kita. Karena nasib, kita hidup dalam situasi yang bukan pilihan kita. Itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan Nehemia di masa lalunya. Seperti yang kita lihat di ayat 1 tadi, dikatakan Nehemia tinggal di kota Susan, di Puri atau istana dari kerajaan Persia yang beribu kotakan di Susan. Sebagai pegawai di raja Persia. Dan kalau dia hidup di Persia, di kota Susan, itu bukan pilihannya. Bukan karena Nehemia hijrah dan pilih untuk tinggal di kota itu, bukan. Karena 140 tahun sebelumnya, negeri nenek moyangnya yaitu Yehuda diserang oleh tentara Babel, ditaklukkan, dan ibu kota dari kerajaan Yehuda, Yerusalem, diratakan dengan tanah, penduduknya ditangkap, ditawan, dan dibuang ke Babel. Selang sekian waktu kemudian, Babel dikalahkan oleh Persia dan menjadi bagian dari kerajaan Persia. Sehingga kalau saat itu Nehemia tinggal di Persia, itu bukan karena pilihannya. Karena ketika dia dilahirkan, orang tuanya sudah tinggal di Persia sebagai tawanan, sebagai orang buangan. Dan kalau misalkan Nehemia boleh memilih, tentu dia tidak akan memilih untuk tinggal dan hidup sebagai orang asing di Persia. Dia lebih memilih hidup sebagai orang merdeka di negeri asalnya. Tapi itulah nasib. Keadaan yang kita alami yang bukan karena pilihan kita. Selanjutnya aspek yang kedua dari nasib, yaitu kalau kita menyerah kepada nasib, maka kita hidup tanpa pengharapan. Karena kita menyerah kepada nasib, kita hidup tanpa pengharapan.
Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan penduduk Yerusalem. Kita lihat tadi di ayat 2 dan 3. Nehemia mendapat berita dari saudaranya Hanani tentang keadaan kota Yerusalem dan penduduknya. Di ayat 3 dikatakan seperti demikian. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, maksudnya Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudari, tadi saya sudah utarakan, tembok Yerusalem ini terbongkar, rubuh, bukan baru-baru saja terjadi, tetapi sudah terjadi 140 tahun sebelumnya. Coba bayangkan kalau tembok roboh, runtuh 140 tahun. Kira-kira apa jadinya keadaan itu? Puing-puing yang dipenuhi dengan semak belukar. Dan di dalam kurun waktu itu, bukan berarti penduduk Yerusalem tidak pernah berupaya untuk membangunnya kembali. 15 tahun sebelum kehidupan Nehemia dicatat dan kita baca, mereka pernah berupaya untuk membangunnya. Tetapi karena tantangan dan kesukaran yang mereka hadapi, mereka menghentikan upaya mereka. Artinya mereka menyerah kepada keadaan. Sebagai akibat, tembok itu terbengkalai. Pertanyaannya, apakah itu menggambarkan keadaan saudara? Karena besarnya tantangan dan kesulitan, sehingga saudara hidup jadi dalam keadaan apatis seperti penduduk Yerusalem. Hidup di antara runtuhan, puing-puing, dan penuh dengan semak belukar. Dan penduduk Yerusalem nyaman-nyaman saja tinggal dalam keadaan demikian 140 tahun. Itukah keadaan saudara? Saudara nyaman-nyaman saja dengan puing-puing dari rumah tanggamu? Nyaman-nyaman saja tinggal dalam keadaan runtuhan, keadaan ekonomimu? Nyaman-nyaman saja hidup di antara semak-semak, yaitu masa depan yang kelam, suram, dan mendesak hatimu? Artinya situasi yang ada membuat saudara menyerah kepada nasib, dan saudara hidup apatis dan fatalistik. Tapi ada aspek yang ketiga. Karena melawan nasib, berjuang melawan nasib, kita dapat membangun masa depan. Saya ulang, kalau kita berjuang melawan nasib, maka kita akan dapat membangun masa depan. Itu yang kita lihat dalam kehidupan Nehemia sesudah dia mendengar berita tentang keadaan Yerusalem. Dia tidak berpangku tangan, dia tidak diam ongkang-ongkang, tidak. Dia bangkit. Pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Dia berjuang. Dan perjuangan yang dia lakukan bukan tanpa risiko. Perjuangan yang dia lakukan bukan tanpa pengorbanan. Perjuangan yang dia lakukan bukan bebas dari tantangan. Tetapi apapun risikonya, apapun pengorbanan yang harus dia bayar, apapun kesukaran yang dia harus hadapi, dia bangkit. Dan dia mengajak penduduk Yerusalem untuk ikut bangkit bersama dengan dirinya. Untuk membangun tembok yang telah roboh 140 tahun itu. Dan apa akibatnya? Lihat dalam Nehemia pasal 6 ayat 15. Nehemia pasal 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu
Dalam waktu lebih keras, dalam waktu 52 tahun. 52 bulan. 52 apa saudara? Hari. Coba lihat. Tembok yang terbengkalai 140 tahun. Dalam 52 hari saja dapat dibangun kembali. Asal ada orang yang mau bangkit. Tidak mau menyerah kepada nasib. Bangkit dari keputusasaan. Bangkit dari apatisme. Bangkit dari keterpurukan. Artinya saudara-saudari, apapun kesukaran yang telah saudara lewati di tahun yang silam dan tahun yang sedang kita jalani. Apapun tantangan yang kita akan hadapi di dalam hari depan ini. Kalau kita bangkit bersama dengan Tuhan. Saya ulang, kalau kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita akan membuka lembaran yang baru dalam hidup kita. Kita akan membangun hari depan yang baru dalam hidup ini. Bangkit dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang membuat Nehemia dapat bangkit? Tidak menyerah kepada nasib, namun berjuang melawan nasib. Kalau kita baca Nehemia pasal 1 sampai pasal 6, di sana kita akan melihat 5 sikap dalam diri Nehemia. 5 sikap yang mengakibatkan dia tidak menyerah kepada nasib. 5 sikap yang membuat dia bangkit, berjuang melawan nasib. 5 sikap itu yang pertama namanya 1, iman. Yang kedua, visioner, menghidupi visi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, fokus. Dan yang kelima, gigih. Saya ulang, yang pertama, iman. Yang kedua, visioner. Hidup punya tujuan. Bukan ditanya apa tujuanmu, nggak jelas. Apa goalmu tahun depan, belum buat. Bukan itu. Visioner. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, fokus. Dan yang kelima, gigih. 5 sikap yang mengakibatkan Nehemia tidak menyerah kepada nasib. 5 sikap itu pula lah yang harus kita hidupi dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudari, sepanjang bulan yang ada depan kita, Januari, saya ingin mengajak kita melihat sikap Nehemia ini satu persatu. Mulai dari iman sampai gigih. Dan menghidupinya di sepanjang tahun yang kita sedang jalani. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan bangkit. Membuka lembaran hidup yang baru. Dan membangun hari depan yang baru. Dan kalau kita lihat seluruh kitab Nehemia, kita akan tahu bahwa dia bangkit bukan sekadar bangkit. Dia bangkit dalam kebergantungannya kepada Tuhan. 5 sikap tadi tidak terlepas dari kebergantungannya kepada Tuhan. Kebergantungan kepada Tuhan yang dia wujudkan dan buktikan melalui kehidupan doanya. Sehingga dalam kitab Nehemia yang relatif singkat itu, dicatat tidak kurang dari 12 doa. Berapa? 12 doa. Plus 2 doa yang tidak disebutkan doanya. 12 plus 2, 14. Doa dari Nehemia menunjukkan apa-apa dia doa. Sebelum melakukan sesuatu, dia doa. Ketika menghadapi kesukaran, dia doa. Doa, doa, dan doa. Doa yang berisi ucapan syukurnya kepada Tuhan. Doa yang berisi pernyataan imannya kepada Tuhan. Doa yang berisi permohonannya kepada Tuhan. Doa, doa, dan doa. Sikap bergantung kepada Tuhan yang membuat dia bangkit
di dalam iman, di dalam visi, dalam sikap bertanggung jawab, dalam hidup yang fokus dan hidup yang gigih. Oleh karena itu saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri tahun yang tinggal beberapa jam ini dan memasuki tahun yang baru, saya ingin mengajak kita menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan melalui doa. Yang pertama, doa ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk 1 tahun yang telah kita lewati. Ucapan syukur yang kita sertai dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, di mana kita bersyukur untuk anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Kemudian kita akan berdoa menyatakan iman kita. Pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia lebih besar dari kesukaran kita. Iman dan pernyataan iman yang juga antara lain kita wujudkan dalam bentuk janji iman kita. Yang selalu kita lakukan di awal tahun, pada tahun-tahun yang silam. Janji iman untuk pembangunan gedung gereja kita, baik yang ada di Lembang, di Pasir Koja, dan berbagai fasilitas ibadah kita. Kalau pada hari Natal yang lalu, saudara belum membuat janji iman, nanti selesai ibadah ini, buatlah janji iman. Biasanya kita menulis pada kartu janji iman, tapi sejak tahun yang lalu kita tidak melakukannya. Tetapi kita melakukannya dengan mengajak orang mengirim pernyataan janji iman melalui WhatsApp. Cukup saudara tuliskan nama saudara, berapa jumlah yang saudara akan berikan di dalam 1 tahun untuk pembangunan gedung gereja sebagai janji iman. Entah itu saudara berikan bulanan, 3 bulanan, 1 kali sekaligus. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Dan nanti saya akan berdoa menyerahkan janji yang sudah atau akan saudara buat itu kepada Tuhan. Setelah itu, kita akan bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Dan sudah kita bersyafaat, kita akan membawa permohonan dan harapan kita kepada Tuhan. Permohonan dan harapan yang saudara tuliskan pada kartu yang telah dibagikan, atau yang dapat saudara unduh bagi saudara yang mengikuti secara online, dapat saudara unduh di website, aplikasi, ataupun YouTube channel yang saudara ikuti. Tulislah harapan saudara, 2-3 butir harapan untuk tahun 2022. Kartu ini tak usah saudara kirimkan ke gereja. Nanti pada waktu kita berdoa, kita akan menyerahkan bersama harapan saudara. Kalau saudara sudah menulisnya seperti ini, pegang kartu itu dan kita akan doa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan sudah kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan kemudian berdoa untuk pokok-pokok permohonan doa yang telah saudara kirimkan, baik melalui WhatsApp atau melalui live chat dari YouTube channel yang saudara ikuti. Saudara-saudari, kita percaya doa kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sikap bergantung kepada Dia tidak akan sia-sia. Kita percaya Dia sang anak domba Allah yang telah menyerahkan dirinya karena cintanya kepada kita, adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kita percaya bahwa kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dengan berharap dan bergantung kepada Dia, kita akan melangkah memasuki tahun yang baru. Dengan percaya apapun tantangan dan kesukarannya, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di dunia. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu di tahta
dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Saya undang kita bagi beri bersama-sama. Mulia, mulia. Saudara siapkan roti dan anggur saudara. Mulia, mulia, bagian domba. Mulia, mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tuhan Yesus, kami percaya kasih setiamu tidak pernah berubah. Kasih setia dan anugerah yang kau tunjukkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Dengan memandang kepada kasihmu, dengan memandang kepada kesetiaanmu, kami mau bangkit. Kami berkata tidak kepada keputusasaan. Kami berkata tidak kepada apatisme. Kami tinggalkan keterpurukan. Kami bangkit bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu itu menjamin semuanya. Karena pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya dan dibagikannya kepada para muridnya. Sambil ia berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat kasih Yesus, kesetiaan dan anugerahnya, dalam ucapan syukur, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita ingat pada malam itu sudah makan diambilnya cawan. Dan dia berkata demikian, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah sebagai peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur kepada kepastian dari janji-janjinya yang telah dimeteraikan oleh darahnya. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang
Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati di tahun ini. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kalau kami sampai kepada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Sekarang dengan iman saya berdoa untuk semua janji iman yang telah dibuat dan akan dibuat oleh anak-anak-Mu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Karena apa yang kami tabur akan kami tuai berlipat kali ganda. Tuhan, dengan demikian kami membuka pintu-pintu berkat-Mu. Dan dengan demikian kami masuki tahun 2022 sebagai tahun kebangkitan, tahun limpah dengan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu, nyanyikan sebab Engkau besar dan layak untuk dipuji. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami di hadapan-Mu, mensyukuri kasih karunia-Mu yang besar bagi bangsa kami. Di tengah masa-masa yang sukar yang kami lalui di tahun 2021 ini, Tuhan, tetap kami melihat tangan-Mu yang menyertai bangsa kami. Engkau ada bersama dengan bangsa ini. Engkau tak pernah meninggalkan bangsa kami sendiri, Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi pemulihan kesehatan di tengah bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kondisi pemulihan kesehatan di tengah bangsa kami pada saat ini, Tuhan. Kalau kami melihat Tuhan angka penularan semakin rendah, Tuhan, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, Tuhan, kami mau melihat dengan mata iman kami memasuki tahun 2022 di hadapan kami. Bangsa kami akan terus dipulihkan dalam kondisi kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak ada paparan apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan kesembuhan sempurna terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi masyarakat kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kami, agar kami tetap melakukan prokes dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan kondisi kesehatan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya pemulihan yang sempurna sedang Kau kerjakan atas bangsa kami. Kami juga berdoa saat ini bagi pemulihan ekonomi di tengah bangsa kami. Kami tahu kami telah melalui masa-masa yang sukar Tuhan. Dan kami melihat di akhir tahun ini, Tuhan, Engkau menolong bangsa kami. Engkau bekerja atas bangsa ini. Engkau memberkati bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan memasuki tahun 2022 Tuhan.
Kami akan melihat kemenangan terjadi di sana, terobosan terjadi di sana, berkat terjadi di sana, pemulihan ekonomi terjadi di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu limpah atas bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera karena berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi kesatuan dan keamanan di tengah bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar negara kami, yang mempersatukan keberagaman yang ada di tengah bangsa ini. Namun terlebih lagi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang menjagai, melindungi dan memelihara bangsa kami, menyatukan bangsa kami. Kami berdoa bersepakat malam hari ini bersama-sama. Tuhan, kami bersatu hati. Kami menolak, mematahkan setiap siasat-siasat si iblis, siasat-siasat kegelapan yang mencoba memecah belah bangsa kami, mengintimidasi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya dan kami katakan malam hari ini Tuhan, kami katakan kesatuan terjadi atas bangsa kami. Kami katakan bangsa kami akan aman, bangsa kami akan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada perpecah belahan, tidak ada intoleransi di tengah bangsa kami, tidak ada radikalisme di tengah bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, tegakkan kerajaan-Mu atas bangsa kami. Nyatakan kehendak-Mu atas bangsa kami, sehingga setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami mengangkat doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan menyerahkan permohonan doa kita kepada Tuhan pada saat ini. Saudara yang sudah menuliskannya dan membawanya, saudara boleh mengeluarkan dan memegangnya. Saudara yang tidak membawa pun, saudara bisa tetap berdoa, menyerahkan semua permohonan-permohonan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menuliskan permohonan-permohonan kami, harapan-harapan kami untuk tahun 2022. Karena iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang melimpah dengan anugerah-Mu atas hidup kami. Karena itu kami sekarang menyerahkan semua permohonan-permohonan dan harapan-harapan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami katakan pada tahun 2022, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami berkat Tuhan. Kami akan mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Kami akan mengalami keberhasilan yang daripada Tuhan. Kami akan mengalami kesukacita yang besar daripada-Mu. Tuhan, tahun 2022 kami akan bangkit bersama-sama karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami.
Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bersyukur. Sepanjang tahun Tuhan Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di penghujung dari tahun ini. Tuhan, kami tahu kami melewati semuanya bukan karena kuat dan gagah, namun karena pertolongan dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan iman kepada kami, sehingga di tengah-tengah masa yang tidak mudah, kami tetap percaya kepadamu, kami tetap memegang keyakinan kami kepadamu. Karena itu kami berdoa Tuhan, tolong kami di tahun yang akan datang, kami boleh tetap yakin, kami boleh tetap beriman, kami boleh tetap menaruh harap kami kepadamu, karena kami tahu pengharapan kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. Tahun 2022, kami akan bangkit dalam iman dan pengharapan kami. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga, untuk rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, kami memohon biar kasih-Mu Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga ada kemanisan, ada kehangatan, ada kasih Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupan keluarganya, kami memohon jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengharapkan keturunan di dalam kehidupan keluarga. Tuhan, biar tahun 2022 ini menjadi tahun berkat bagi hidup mereka. Mereka diberkati dengan keturunan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengharapkan pasangan hidup di dalam kehidupan mereka. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biar tahun 2022 ini juga mereka akan menemukan pasangan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga semua anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala dana dan biaya. Karena kami tahu Tuhan, hikmat-Mu, penyertaan-Mu menjadikan anak-anak-Mu cerdas, pandai di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan semangat, berikan kegairahan, dan berkati setiap pendidikan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini hanya di dalam satu nama saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengulurkan tangan-Mu menolong umat-Mu. Dan dengan keyakinan akan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa yang dituliskan oleh umat-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang dapat dipercaya. Kami memohon ya Tuhan, Engkau memulihkan keuangan umat-Mu. Mereka yang bergumul dalam berbagai kesulitan keuangan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan ya Tuhan, buatlah pengecualian dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kalau dahulu Engkau mengadakan perbedaan di tanah Gosen bagi umat-Mu,
Sekarang ya Tuhan, adakanlah perbedaan dalam kehidupan umat-Mu. Di tengah masa yang tidak mudah, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Di masa yang penuh dengan ketidakpastian, hidup umat-Mu berada dalam genggaman tangan-Mu. Mereka hidup di dalam kelimpahan ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Kami bersyukur Engkau telah melindungi usaha pekerjaan umat-Mu di tengah masa yang tidak mudah. Sekarang kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul dalam usaha pekerjaan. Tuhan, curahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bagi para pengusaha yang harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit, keputusan yang berdampak dalam kemajuan usaha dan kehidupan karyawan. Ya Tuhan, turunkanlah hikmat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, berhasil di dalam usaha pekerjaan mereka. Bagi para pekerja ya Tuhan yang sedang bekerja di berbagai perusahaan yang mengalami kesulitan, doa kami ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari keputusasaan, jauhkanlah mereka dari ketakutan, jauhkan mereka dari kekhawatiran ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bagi mereka yang sedang membuka usaha, lapangkanlah jalan mereka ya Tuhan. Berkati usaha yang sedang mereka rintis. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau membuka jalan bagi mereka. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau menyediakan semua kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga tahun 2022 menjadi tahun kemenangan, tahun kebangkitan, tahun kelimpahan, tahun mujizat dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah Sang Penyembuh. Kami bersyukur Engkau telah melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan kami. Kami berdoa sekarang bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, entahkah di rumah atau berbaring di rumah sakit. Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan semua permohonan kami kepadamu karena kami percaya Tuhan pasti menjawab doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tahun 2022 akan menjadi tahun kebangkitan bagi kami. Dan kami alaskan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang dapat diandalkan. Kami berdoa, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya siap kita bagi bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah akhir tahun Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan menyertai kita sepanjang tahun ini, dan kita sambut tahun yang baru dengan penuh sukacita dan pengharapan yang baru.
Di awal bulan Januari tahun 2022, kita akan kembali mengadakan ibadah baik secara onsite maupun secara online. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari, ibadah di seluruh satelit hanya akan dilaksanakan secara online. Ibadah tersebut dapat Anda ikuti melalui YouTube, website, dan aplikasi gereja kita mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Sedangkan pada tanggal 9 Januari, ibadah di seluruh satelit akan kembali kita laksanakan secara onsite pada jam-jam seperti yang tertera di layar. Khusus di satelit Pasir Koja pada tahap awal, kita akan adakan pada pukul 9 dan 11. Ibadah dapat diikuti juga secara online mulai hari Sabtu pukul 5 sore seperti biasanya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ibadah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 ditiadakan. Dan pada tanggal 8 Januari 2022, ibadah doa Sabtu pagi akan kembali dilaksanakan. Bagi Anda yang belum memperoleh kartu permohonan doa tahun 2022, Anda dapat mengunduhnya melalui link yang tertera di layar. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Bapak Ibu, Anda dapat terus mendukung pembangunan gedung gereja kita dan fasilitas yang dibutuhkan, yaitu dengan membuat janji iman seperti yang selama ini kita lakukan di setiap akhir tahun. Anda dapat mengirimkan janji tersebut melalui WhatsApp ke nomor 0811 533 922. Anda cukup menuliskan nama dan jumlah yang akan Anda persembahkan setiap bulannya. Bagi Anda yang telah mengirimkan janji iman melalui WA, maka Anda dapat memberikan persembahan pembangunan gedung gereja tersebut melalui nomor rekening yang tertera di layar atau men-scan QR Code yang terdapat di layar Anda. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Di hadapan saudara ada 2 pilihan. Terbengkalai 140 tahun atau dibangun kembali dalam 52 hari. Mana yang sudah pilih? 140 tahun penuh semak belukar, 52 hari menjadi baru kembali. Kalau kita hidup menyerah kepada nasib, terbengkalai 140 tahun. Kalau kita bangkit dan berjuang melawan nasib, dalam iman, hidup visioner, bertanggung jawab, fokus, dan gigih, kita akan melihat hari esok yang baru yang Tuhan sediakan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, menyelesaikan tahun ini dalam syukur kepada Tuhan, menyongsong tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti kalau waktu saudara meninggalkan tempat ini, harap tidak keluar secara serentak. Saudara yang di barisan paling belakang, 3 baris keluar, demikian. Para asyir akan menolong saudara, demikian saudara juga yang ada di balkon. Saudara harap keluar secara bertahap sehingga tidak terjadi berjubel tempat ini. Segera pulang, jangan keliling kota sambil trompet-trompet. Kita keliling kota dalam doa saja dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami dapat melangkah memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan lakukan
perkara-perkara yang besar. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Amin. Akan duduk, silakan keluar secara bertahan. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya.